Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, masih di bab yang pertama, bab yang menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan betapa tingginya derajat tauhid sebagai amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalil yang kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mengajarkan kepada kaumnya, ani'budullaha wajtanibut tagut. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut itu maknanya semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat ke-36. Inilah jemaah sekalian dalil yang kedua dari bab yang pertama. Satu ayat yang menjelaskan kepada kita tentang misi dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang pernah Allah utus ke muka bumi ini, yaitu menyerukan kepada manusia agar mereka menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi peribadahan kepada tagut, kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini jemaah sekalian terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Pelajaran yang pertama, ayat ini menerangkan kepada kita tauhid itu harus memiliki dua sisi, atau disebut juga dua rukun tauhid, yaitu an-nafyu wal itsbat, penafikan dan penetapan. Penafikan dan penetapan persis seperti yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama penafikan yang terdapat dalam la ilaha. Penafikan itu maknanya pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Bagian yang kedua adalah al-itsbat, penetapan yang terkandung di dalam illallah, yaitu penetapan keimanan kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Jadi ini disebut dua rukun tauhid yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah.
Dua rukun ini juga terdapat di dalam ayat ini, namun dengan susunan yang terbalik, yaitu al-itsbat terlebih dahulu, kemudian an-nafyu. Sama saja, yang penting dua-duanya ada. Yang pertama al-itsbat, yaitu para nabi mengatakan ani'budullah, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Ini adalah penetapan hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian yang kedua an-nafyu, penafikan, yaitu dalam ucapan para nabi dan rasul, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah selain Allah. Jadi jemaah sekalian, ini disebut dua rukun tauhid yang diajarkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan tidak akan sah keimanan seseorang tanpa dua ini. Kalau hanya satu saja, maka tidak sah imannya, tidak sah syahadatnya, tidak sah tauhidnya. Misalkan seseorang menyembah kepada Allah, tapi dia tidak menjauhi atau tidak menyalahkan atau mengingkari peribadahan kepada selain Allah, maka dia belum menjadi orang yang beriman. Dia belum beriman, walaupun dia rajin sholat, puasa, zakat, haji. Dia beribadah kepada Allah, semua ibadah dia kerjakan, tapi dia tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Dia tidak anggap salah orang menyembah kepada selain Allah, maka dia bukan orang yang beriman. Tidak sah syahadatnya, karena dia tidak mengamalkan satu dari rukun syahadat la ilaha illallah, yaitu mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Termasuk jemaah sekalian, kalau dia mengatakan bukan hanya Islam yang benar, atau dia berkata semua agama sama, maka tidak sah keimanannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena berarti dia tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Sebab semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Jadi jemaah sekalian, kalau ada seorang yang mengaku muslim, rajin ibadah, rajin sholat, tapi dia mengatakan semua agama sama saja, Islamnya batal. Islamnya batal, karena syahadatnya tidak sah lagi. Sebab membenarkan agama selain Islam sama saja mengatakan tidak benar la ilaha illallah benar, tapi la ilaha tidak benar. Tidak benar ayat ini, wajtanibu tagut. Kata para nabi dan rasul, jauhi tagut. Karena kalau kita mengatakan jauhi tagut, jauhi semua sesembahan selain Allah, berarti jauhi agama selain Islam. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan manusia menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan pendapat ulama, orang yang menyamakan semua agama atau membenarkan agama selain Islam itu termasuk pembatal keimanan, penghancur keislamannya. Dia bukan lagi seorang muslim, walaupun dia rajin ibadah, dan ibadahnya nggak ada gunanya, karena itu dosa syirik. Di surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu, walaupun dia rajin ibadah. Dan juga jemaah sekalian, kenapa Islamnya batal? Jadi ini pertama, karena tauhidnya batal, otomatis Islamnya batal. Karena tauhid adalah syahadat yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Kita belum bahas syahadat Muhammadur Rasulullah. Insyaallah ada di bab kedua pembahasan syahadat Muhammadur Rasulullah. Jadi ini sebab yang pertama. Kenapa kalau orang berkata semua agama itu sama, Islamnya batal? Karena tauhidnya batal, syahadatnya batal.
Yang kedua, karena berarti dia mendustakan sejumlah ayat yang menegaskan hanya Islam agama yang Allah ridhoi. Di antaranya di surat Ali Imran Allah menegaskan innad dina indallahi al-Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Lalu dia berkata tidak, ada lagi agama yang lain. Bukan hanya Islam, masih ada agama yang lain yang benar yang juga Allah ridhoi. Maka berarti dia mendustakan ayat ini. Mendustakan satu huruf saja jamaah sekalian dalam Al-Quran, itu sepakat ulama termasuk kekafiran. Apalagi dia dustakan satu ayat. Bahkan bukan hanya satu ayat, banyak ayat. Masih di surat Ali Imran Allah menegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, yaitu Allah tidak terima, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jemaah sekalian, ini pemahaman berbahaya, pemahaman kufur, pemahaman membenarkan semua agama, menyamakan agama Islam dengan agama-agama yang mengajarkan kepada manusia beribadah kepada makhluk. Maha Esa yang Maha Kuasa disamakan dengan agama-agama yang dibangun di atas dasar khurafat, dibangun di atas dasar khayalan-khayalan. Jemaah sekalian, di antara keistimewaan agama Islam, sumber-sumber agama Islam itu terpercaya. Itu terpercaya. Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu artinya jemaah sekalian, orang gak mungkin berdusta, karena saking banyaknya orang yang meriwayatkan. Orang gak mungkin berdusta. Kalau cuma diriwayatkan 10 orang misalkan, dan mereka setiap hari ketemu, itu mungkin mereka berdusta. Mungkin mereka sepakat, ayo kita buat ayat palsu. Al-Quran gak seperti itu. Diriwayatkan oleh banyak sahabat, dan sahabat-sahabat ini nanti berpencar tinggal di mana-mana, tapi periwayatan mereka sama. Jadi nggak mungkin mereka berdusta. Adapun hadis, kalau hadis ada yang mutawatir, ada yang tidak. Nah, yang tidak mutawatir ini itu bisa dibuktikan keasliannya. Makanya dalam Islam ada ilmu yang tidak dimiliki oleh agama lain. Ada 3 ilmu yang menjaga agama Islam tetap asli sebagaimana dia datang sampai hari kiamat. Dan ini juga sebenarnya janji Allah. 3 ilmu ini hanya sebab, yang menjaga hakikatnya adalah Allah. Sebagaimana di surat Al-Hijr Allah menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikr. Az-dzikr itu mencakup Al-Quran dan Sunnah, dan kamilah yang menjaganya. Jadi jamaah sekalian, Al-Quran dan Sunnah itu Allah jamin dijaga. Artinya yang aslinya akan tetap ada sampai hari kiamat. Beda dengan kitab-kitab yang lain, itu Allah tidak berikan jaminan. Makanya sulit kita dapatkan Taurat yang asli atau Injil yang asli. Nggak ada yang bisa mengklaim ini yang asli, itu yang palsu. Tapi Al-Quran dan hadis, andai mereka buat Al-Quran yang palsu, jangankan 1 ayat, 1 huruf pun akan ketahuan umat Islam. Begitu pula hadis jamaah sekalian. Para ulama menjelaskan, ini 1 huruf ketambahan, ini 1 kata ketambahan. Walaupun banyak hadis palsu, tetap kita akan tahu. Kenapa kita bisa tahu jamaah sekalian? Karena ada 3 ilmu. 3 ilmu dalam Islam yang tidak ada pada agama manapun,
dan bangsa manapun. Pertama, ilmu sanad. Ilmu sanad, yaitu ilmu tentang rangkaian perawi. Itu nggak ada dalam agama lain, hanya ada dalam Islam. Jadi jemaah sekalian, periwayatan Al-Quran dan hadis itu dapat kita ketahui, ini siapa yang ngomong, dia dengarkan dari siapa, orang yang di belakangnya dengarkan dari siapa, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ilmu sanad, yang tidak ada dalam agama lain, tidak pula dalam bangsa lain selain kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu i'rab. Ilmu i'rab, yaitu ilmu tentang akhir kata. Apa harakatnya? Fathah, kasrah, atau dhammah. Ini jangan main-main, ini penting sekali. Ini cabang daripada ilmu nahu yang disebut ilmu i'rab. Akhir katanya fathah, dhammah, atau kasrah. Karena kalau ini beda, maknanya jadi beda. Kalau beda, akhir katanya, maknanya jadi berbeda. Dan itu tidak ada dalam selain bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, ilmu nasab. Nah, ilmu nasab ini nanti membantu ilmu sanad. Jadi orang-orang yang meriwayatkan Al-Quran dan meriwayatkan hadis ini, mereka bisa ditelusuri siapa dia, kapan dia lahir, siapa orang tuanya, siapa gurunya, dia ketemu nggak dengan gurunya. Jadi seperti itu, detail sekali. Jadi maksud Allah menjaga Al-Quran dan Sunnah itu dengan adanya sebab. Bukan Allah jaga begitu saja. Sebabnya apa? Para ulama dan para penghafal Al-Quran dan hadis. Iya. Jadi jemaah sekalian, hanya Islam yang agamanya, ajaran-ajarannya dibangun di atas dasar ilmiah. Semua selain Islam tidak ilmiah. Kadang hanya dikatakan oleh seseorang, nggak tahu siapa yang berkata. Bahkan di sebagian agama itu tadinya adalah novel cuman ditulis oleh orang. Lama-lama tokoh yang di novel itu jadi Tuhan, diangkat jadi Tuhan. Contohnya siapa? Sun Gokong. Sun Gokong itu disembah jemaah sekalian. Dia ada kuilnya. Itu pada asalnya hanyalah sebuah novel, hanya cerita karangan. Karena tidak ada sanad, tidak jelas siapa yang menulis, jadi seakan-akan itu sudah jadi wahyu. Begitu pula jemaah sekalian, semua kitab-kitab yang lain, Taurat dan Injil, sudah banyak penambahan-penambahan karena nggak bisa ditelusuri sanadnya, nggak bisa. Kita nggak akan bisa menelusuri sanad Taurat dan Injil sampai kepada Nabi Musa dan sampai kepada Nabi Isa. Tapi Al-Quran dengan mudahnya bisa ditelusuri. Bisa ditelusuri sanadnya, dan bukan hanya dari satu jalur. Itulah tadi saya katakan mutawatir. Jalurnya banyak. Jadi kalau misalkan satu ini dianggap salah, masih ada yang lain. Dan nggak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Contohnya yang nggak mungkin itu jemaah sekalian, karena jumlahnya sangat banyak dan mereka tinggal di tempat-tempat yang berbeda. Ada yang di Makkah, ada yang di Madinah, ada yang di Baghdad, ada yang di Mesir. Kan zaman dulu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang ya mungkin saja 100 orang mungkin saja sepakat sama-sama berdusta. Zaman sekarang karena mereka bisa live. Kalau zaman dulu nggak mungkin. Itu yang disebut derajat mutawatir. Iya. Jadi jemaah sekalian, kalau kita menyamakan Islam dengan agama selain Islam, itu nggak masuk akal. Karena Islam agama yang ilmiah, sumber-sumbernya bisa dipastikan ini dari Allah. Sedangkan agama-agama yang lain, sumbernya sudah jelas mereka buat-buat, atau tidak jelas dari mana.
Atau nggak bisa dibuktikan ini masih asli ucapan Allah yang ada dalam Taurat dan Injil, atau sudah termasuk yang mereka rubah-rubah. Itu dalam agama lain kita nggak bisa memastikan. Sedangkan dalam Islam kita bisa pastikan ini ucapan Allah, ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, ancamannya dahsyat sekali. Jangankan orang berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu ancamannya luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Makanya kita jangan asal menerima broadcast, misalkan di HP biasanya masuk bulan-bulan Hijriah ada broadcast dikirim oleh entah siapa yang kirim. Sudah masuk bulan Hijriah, barang siapa yang menyebarkan info ini ke 10 orang, nanti hidupnya akan bahagia. Ada ancaman di bawah, kalau tidak disebarkan maka dia akan sengsara. Ini hadis riwayat fulan. Lalu kita langsung sebarkan. Jangan jemaah sekalian, ini bahaya besar. Kita selama kita belum yakin itu hadis sahih, haram kita menyebarkan. Harus yakin dulu ini benar hadis sahih, baru kita sebarkan. Apalagi sudah tahu bukan hadis sahih, kita belum yakin saja nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin." Siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang dia tuh masih ragu sebenarnya ini hadis atau bukan, tapi tetap saja dia sampaikan, maka dia termasuk pendusta. Jadi orang yang ragu-ragu saja, belum yakin ini hadis, tapi dia sebarkan, kata Nabi SAW, dia adalah pendusta. Apalagi dia tahu ini bukan hadis sahih, ini hadis palsu atau hadis lemah, bukan hadis sahih, tapi dia sebarkan, maka dia termasuk pendusta. Walaupun bukan dia yang buat hadis itu, orang lain, tapi dia ikut menyebarkan, sama hukumnya, dia termasuk pendusta. Jadi ini diancam keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka jemaah sekalian, menyamakan Islam dengan agama-agama yang lain adalah pembatal keislaman, karena itu membatalkan tauhid. Kemudian dalam ayat ini juga ada pelajaran betapa pentingnya tauhid, sampai Allah tetapkan inilah misi utama seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kata Allah dalam ayat ini, sungguh pada setiap umat itu kami utus seorang rasul. Setiap rasul sama dakwahnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Dan kita tahu jemaah sekalian, yang diajarkan para rasul bukan hanya itu saja. Mereka juga mengajarkan bagaimana jual beli yang benar. Makanya dalam buku-buku fikih ada kitabul bai', kitab jual beli. Mereka juga mengajarkan yang lain. Tapi kenapa hanya satu ini yang Allah sebutkan di sini? Karena inilah yang paling penting. Seluruh para nabi dan rasul juga mengajarkan tata cara ibadah, tata cara kehidupan. Bagaimana berjual beli, buang hajat di dalam WC diajarkan. Tapi yang Allah pilih untuk diingatkan di sini hanya satu ini. Menunjukkan apa? Inilah yang terpenting. Dari seluruh ajaran para nabi, inilah yang paling penting. Kenapa jemaah sekalian? Karena semua ajaran yang lain harus dibangun di atas dasar ini. Artinya apa? Nggak ada gunanya kita ngajari yang lain kalau ini nggak diajari. Itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena tauhid itu pondasi. Pondasi itu maknanya syarat diterimanya amal. Tidak sah amalan seseorang tanpa tauhid. Makanya tauhid lebih dulu harus diajarkan. Nggak ada gunanya kita ngajak orang sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia masih berbuat syirik. Dia belum mentauhidkan Allah, ya terhapus amalannya. Dan ini juga termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini bisa kita petik pelajaran, syarat ibadah adalah
menjauhi syirik. Buktinya apa? Setelah ani'budullaha, sembahlah Allah, disusul dengan wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Ini menunjukkan ibadah tidak akan Allah terima kalau kita belum menjauhi tagut. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah kalau kita belum menjauhi kesyirikan. Ini syarat. Di surat Al-An'am ayat 88 Allah menegaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, ini juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa para nabi dan rasul mengajarkan kepada kita, atau Allah mengajarkan kepada kita, dakwah para nabi dan rasul adalah selalu memprioritaskan tauhid. Ini termasuk pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat ini. Prioritas dakwah para nabi dan rasul adalah tauhid, yang selalu diutamakan, yang selalu dinomorsatukan. Tauhid dari awal sampai akhir harus tauhid, tauhid, tauhid. Karena nggak ada gunanya beribadah tanpa tauhid. Namun jemaah sekalian, fakta yang terjadi pada kaum muslimin, jangankan orang awamnya, orang yang dipanggil ustadz, yang dipanggil dai, bahkan dianggap ulama, dia tidak mementingkan tauhid. Bahkan dia tidak ngerti tauhid. Bahkan dia menentang orang yang mendakwahkan tauhid. Padahal dia dipanggil dai, pendakwah, ustadz, pengajar ilmu agama. Seharusnya dia mengikuti jalan para nabi dan rasul. Orang-orang yang Allah sendiri mengangkat mereka sebagai para dai, sebagai ustadz, sebagai pengajar ilmu agama ini. Seharusnya mereka yang dijadikan teladan. Tetapi betapa banyak para dai atau kelompok yang berdakwah, apa yang lebih mereka prioritaskan? Politik misalkan. Bagaimana merebut kekuasaan, masuk ke dalam politik, ke dalam partai-partai dan sebagainya. Akhirnya dakwahnya lupa. Yang penting tujuan utamanya bagaimana bisa merebut kekuasaan. Ya mungkin tujuannya mulia, supaya bisa menerapkan syariat kalau sudah berkuasa. Kita katakan tetap salah, walaupun tujuannya mulia. Karena dalam Islam tidak cukup tujuan yang mulia, harus dengan cara yang benar. Para nabi dan rasul tidak mengajarkan kepada kita dakwah seperti itu untuk mengejar kekuasaan supaya bisa berkuasa, tidak. Tetapi untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, dan melarang peribadahan kepada selain Allah. Dan kalau kita sudah layak jamaah sekalian, kekuasaan itu Allah akan berikan. Tapi jangan itu yang kita kejar. Jangan itu yang kita kejar. Rasulullah SAW tidak mengejar kekuasaan, tapi karena beliau layak diberikan kekuasaan, maka Allah berikan. Kalau beliau mengejar kekuasaan, beliau sudah jadi raja sejak di Makkah. Kan kita baca dalam sejarah, beliau ditawarkan untuk menjadi pemimpin Quraisy, ditawarkan wanita yang paling cantik, ditawarkan untuk menjadi orang yang paling kaya oleh orang-orang musyrik. Kalau beliau mau jadi raja, saat itu kesempatannya di Makkah. Tapi jemaah sekalian, yang beliau pilih malah jalan yang sangat sulit, yaitu sampai terusir dari kampung halaman. Karena beliau ingin benar-benar mengajarkan tauhid. Jadi kekuasaan itu jamaah sekalian tidak boleh dijadikan tujuan dalam berdakwah. Namun kalau kita benar-benar layak, Allah akan berikan kekuasaan itu. Tapi jangan itu yang kita kejar. Begitu pula dalam bidang-bidang yang lain, apapun itu. Kalau kita lebih memprioritaskan itu selain daripada tauhid, maka itu berarti tidak mengikuti jalan dakwah para nabi dan rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi harus tauhid yang selalu diprioritaskan. Dan hari ini jemaah sekalian, sangat disayangkan juga, bukan hanya orang-orang awam yang mungkin belum belajar, sampai orang-orang yang sudah belajar, dia tidak memprioritaskan tauhid. Buktinya apa? Kalau masuk musim politik, politik terus dia bicarakan.
Lihat di status Facebooknya setiap hari ngomentari berita politik. Coba kalau dia sampaikan satu ayat dan penjelasan ulama yang berbicara tentang tauhid atau menjelaskan tentang syirik, itu jauh-jauh lebih baik daripada dia ikut komentari peristiwa-peristiwa. Dan itu juga jamaah sekalian termasuk penyimpangan. Peristiwa-peristiwa, setiap ada peristiwa, setiap ada kejadian, kita ikut berkomentar, kita share di medsos. Itu jamaah sekalian bukan urusan kita, urusan orang-orang yang berilmu. Urusan yang terkait dengan orang banyak, itu bukan urusan orang bodoh. Kalau kita ikut berbicara, nanti kita jadi ruwaibidah namanya. Nabi SAW mengatakan, akan datang satu masa, ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang satu masa yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Ketika itu orang yang jujur didustakan dan orang yang suka berdusta dipercaya. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan ketika itu juga orang yang suka berkhianat diberikan amanah, sedangkan orang yang amanah dikhianati. Ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Orang jujur enggak dipercaya, orang yang amanah dikhianati. Pendusta dipercaya, pengkhianat diberikan amanah. Ini tahun-tahun yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan jemaah sekalian lanjutan hadis. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan akan berbicara di masa-masa itu ar-ruwaibidah. Siapa itu ar-ruwaibidah? Sahabat bertanya, siapa itu ar-ruwaibidah ya Rasulullah? Kata beliau, ar-rajulut tafi yatakallamu fi amril ammah. Ruwaibidah itu adalah orang bodoh, tapi dia berbicara tentang urusan orang banyak. Apa maksud orang bodoh di sini? Apakah dia nggak ngerti politik, nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti bisnis? Bukan jemaah sekalian. Dia tidak paham ilmu agama. Dia tidak mendalami ilmu agama, tapi dia ikut berbicara tentang urusan orang banyak, urusan negara, urusan pemerintah, urusan masyarakat. Maka jemaah sekalian, jangan setiap ada peristiwa kita upload ke medsos, kita berikan komentar, kita kasih fatwa-fatwa. Ini bahaya besar. Ini secara tidak sadar jemaah sekalian, kita sedang berdakwah dan kita tidak memprioritaskan tauhid. Yang kita dakwahkan adalah urusan-urusan politik, urusan-urusan yang sebenarnya mungkin bukan urusan kita. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia tinggalkan yang bukan urusannya. Bukan urusan kita. Ada orang yang lebih berhak daripada kita untuk berbicara. Ada yang lebih ahli daripada kita untuk berbicara. Ya, contoh lainnya jemaah sekalian, masalah virus corona. Dia bukan dokter, dia bukan ahli virus, dia bukan yang berwenang, juga bukan pemerintah, tapi dia yang paling banyak bicara tentang virus corona. Ini enggak sesuai dengan ajaran Islam. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia yang paling banyak ngomong. Status-status medsosnya penuh dengan masalah itu. Dari mana dia dapatkan? Entah berita dari mana dia kumpul-kumpulkan yang belum tentu benar. Ini bahaya jemaah sekalian. Tidak sepatutnya seorang muslim seperti itu. Nah, intinya yang ingin saya ingatkan di sini adalah dakwah para nabi dan rasul memprioritaskan tauhid, memfokuskan tauhid. Bacalah kembali bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga akan dijelaskan dalam kitab ini. Dari awal sampai seterusnya, sampai menjelang wafat, detik-detik mau wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mendakwahkan tauhid.
Jadi ini dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Pelajaran berikutnya jamaah sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita kewajiban mencegah terjadinya kesyirikan, atau dengan kata lain, kewajiban kita menjauh perangkap syirik. Bukan hanya syiriknya yang harus kita jauhi, tapi perangkapnya juga harus kita jauhi. Ya sama saja seperti kita hari ini, bukan hanya virus corona yang kita jauhi, tapi sebab-sebab yang menjerumuskan ke sana juga kita jauhi. Ini ajaran Islam. Ini prinsip umum. Semua dosa seperti itu jamaah sekalian. Kita diperintahkan bukan hanya menjauhi dosanya, tapi juga sebab-sebab yang bisa mengantarkan ke sana hendaklah kita jauhi. Oleh karena itu di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita dakwah para nabi dan rasul adalah wajtanibut tagut, jauhilah tagut. Jadi bukan sekedar kamu jangan sembah tagut, tapi kamu harus jauhi. Jangan mendekat pun nggak boleh, apalagi menyembah. Sama dengan ayat yang lain, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jadi Allah melarang kita bukan sekedar larangan jangan berzina, tapi jangan didekati. Artinya sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita kepada zina itu juga dilarang. Bukan hanya zinanya, bukan hanya zinanya, begitu pula syirik. Bukan hanya syiriknya yang dilarang, tapi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada syirik juga dilarang. Insyaallah ta'ala di kitab ini juga dijelaskan cukup banyak apa saja itu sebab-sebab yang menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Sebab-sebab yang menjerumuskan dalam kesyirikan itu dimulai dari sekitar bab 19. Sebab-sebab yang menjerumuskan dalam kesyirikan. Apa saja kita kenali untuk kita jauhi. Iya. Jadi bukan hanya syiriknya, tapi juga perangkap-perangkap syirik harus kita jauhi, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ini prinsip Islam. Iya. Kalau begitu kita harus belajar mengenal kesyirikan dan juga mengenal perangkap-perangkap kesyirikan. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini juga, ayat ini mengajarkan kepada kita seluruh para nabi dan rasul mengajarkan tauhid, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang peribadahan kepada selain Allah. Jadi jemaah sekalian, kalau begitu tauhid itu adalah ajaran asli manusia. Tauhid itu adalah ajaran asli manusia. Karena Allah katakan seluruh nabi dan rasul. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Bahkan sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh berlalu 10 generasi, tidak ada seorang pun yang menyembah kepada selain Allah. Tidak ada. Ini juga kita bahas di bab 19. Awal terjadinya kesyirikan di muka bumi setelah bertahan 10 generasi. 10 generasi pertama nenek moyang kita, tidak ada seorang pun yang menyembah kepada selain Allah. Jangankan menyembah Yesus jemaah sekalian, Yesus di zaman itu nggak ada yang kenal. Ini masih jauh, beliau baru lahir, masih jauh sekali. Belum pula ada Nabi Ibrahim, belum pula ada Nabi Musa. Yesus masih jauh sekali. Artinya kalau betul beliau itu Tuhan, mestinya manusia sejak awal sudah mengenalnya. Tapi di zaman itu nggak ada yang menyembah Yesus, bahkan tidak ada yang mengenal beliau, dan tidak ada yang mengenal siapapun yang disembah selain Allah. Tidak ada dewa-dewi, tidak ada patung-patung yang disembah, berhala-berhala, tidak ada. Itu bertahan 10 generasi. Dan ini makna surat Al-Baqarah ayat 213. Allah berfirman, "Kanan nasu ummatan wahidata." Dulu manusia adalah umat yang satu. Maksudnya apa?
bersatu semuanya menyembah hanya kepada Allah. Kata Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari, itu bertahan sampai 10 generasi. Barulah terjadi kesyirikan di muka bumi. Kemudian Allah utus Nabi Nuh alaihi salam untuk kembali mengajak mereka menyembah kepada Allah yang satu saja. Iya. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita seluruh nabi dan rasul mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah, tidak ada yang mengajak menyembah dirinya. Makanya jemaah sekalian, ayat ini juga bisa kita petik pelajaran. Sebenarnya yang pantas mengaku pengikut Yesus hari ini adalah umat Islam. Yang pantas mengaku pengikut Yesus sejati adalah umat Islam. Karena Allah mengatakan seluruh nabi dan rasul mengajak menyembah Allah dan melarang menyembah kepada selain Allah. Berarti termasuk Yesus. Ini ayat yang umum. Ada lagi ayat yang khusus. Khusus berbicara tentang Yesus, yaitu surat Al-Maidah ayat 72. Allah menegaskan, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Dengan tegas Allah mengatakan, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih Isa, atau mereka sebut Yesus, putra Maryam, atau mereka sebut Maria. Tegas Allah katakan mereka telah kafir. Wa qala al-Masih, perhatikan lanjutan ayat, Allah berkata, dan Al-Masih sendiri berkata, ya Bani Israel budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah saja, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini ajaran aslinya Nabi Isa alaihissalam, yang mungkin kalau kita buka Injil hari ini nggak akan ketemu. Mungkin nggak akan ketemu. Mereka sudah ganti, mereka sudah rubah-rubah. Tapi Al-Quran dia masih asli, dia adalah ucapan Allah, sehingga tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Itulah dakwah yang diserukan Nabi Isa alaihissalam. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita. Seluruh umat di muka bumi ini pernah Allah utus Rasul. Pernah Allah utus Rasul. Tetapi ada yang dikisahkan kepada kita, ada yang tidak dikisahkan. Yang dikisahkan itu jauh lebih sedikit. Hanya 25 Nabi dan Rasul yang kisahnya terang benderang jelas di dalam Al-Quran dan Hadis. Yang tidak dikisahkan itu jauh lebih banyak. Jadi di setiap negeri, di setiap kurun waktu, Allah utus seorang Nabi dan Rasul. Cuma bedanya jemaah sekalian, Nabi dan Rasul terdahulu itu diutus khusus kaumnya saja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Makanya Nabi kita yang mulia SAW Allah jadikan sebagai Nabi yang terakhir, karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia dimanapun mereka berada sampai hari kiamat. Nah pertanyaannya jemaah sekalian, bukankah Nabi Muhammad SAW tidak sempat berdakwah jauh-jauh, pergi berdakwah ke sana? Kenapa dikatakan beliau Nabi dan Rasul untuk seluruh umat manusia? Bukankah beliau tidak pernah berdakwah di negeri kita? Mungkin juga nggak pernah ngirim surat ke negeri kita. Kalau ke Romawi, Persia, beliau kirim surat untuk masuk Islam. Tapi tidak ada riwayat beliau kirim surat ke negeri kita. Kenapa dikatakan beliau diutus kepada semua manusia? Maka jawabannya jemaah sekalian, inilah keistimewaan umat Islam. Umat Islam itu pelanjut tugas Rasulullah SAW. Makanya dakwah itu lebih tersebar ke seluruh dunia justru setelah Rasulullah SAW wafat, yaitu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu semakin tersebar luas, jauh melebihi semasa Nabi SAW hidup. Jadi tersebarnya agama Islam di masa Umar jauh melebihi ketika Rasulullah SAW masih hidup. Kenapa? Karena itu tugas yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, yang diperintahkan oleh beliau kepada kita untuk melanjutkan tugasnya. Jadi jemaah sekalian, di pundak kita ada tanggung jawab. Dan alhamdulillah
Makanya Islam sampai ke negeri kita. Karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau benar-benar melanjutkan tugas beliau. Sehingga sampailah Islam ini ke negeri kita. Jadi kita jangan lupa di pundak kita semuanya ada tugas, dan ini hukumnya wajib. Insyaallah taala kita akan bahas di bab yang ke-5 tentang kewajiban berdakwah. Setiap muslim wajib berdakwah, tapi bukan sembarang dakwah, dakwah yang harus berdasarkan ilmu. Iya. Jadi jemaah sekalian, para nabi dan rasul terdahulu hanya diutus untuk kaumnya saja. Oleh karena itu tadi di surat Al-Maidah ayat 72 Allah menyebutkan dakwah Nabi Isa alaihissalam itu bukan ya ayyuhan nas, tapi ya bani Israel. Jadi kalau ada orang Sunda mengaku pengikut Yesus, itu salah alamat. Itu nggak tepat. Yesus nggak diutus untuk orang Sunda, orang Jawa, orang Sumatera, tidak. Itu tidak tepat. Yesus itu khusus Bani Israel. Dan di masa beliau hidup ada Nabi Yahya, diutus kepada kaum yang lain. Begitu pula di masa Nabi Ibrahim ada Nabi Lut. Jadi terkadang para nabi dan rasul terdahulu di satu zaman ada beberapa orang nabi. Kenapa? Karena mereka diutus kepada kaum masing-masing. Di masa Nabi Musa dan Harun ada Nabi Khidir, diutus kepada kaum yang lain, bukan kepada Bani Israel. Tapi di masa Nabi Muhammad SAW hanya ada seorang nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu dakwah beliau, ya, diantaranya di surat Al-A'raf ayat 158, ayyuhan nasu kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan, wahai Muhammad, wahai manusia, aku diutus untuk kalian semuanya. Jadi ini bedanya dakwah Rasulullah SAW dan para nabi terdahulu. Para nabi terdahulu ucapannya wahai kaumku, tapi Nabi SAW ucapan beliau wahai manusia. Jadi seluruh manusia, bukan hanya bangsa Arab, tapi seluruh manusia. Namun inti ajarannya sama, yaitu mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Iya. Jemaah sekalian, masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Namun waktu membatasi kita, mungkin ini saja kita cukupkan. Insyaallah yang kita pelajari sudah pelajaran-pelajaran yang paling penting dari ayat ini.